Selamat siang pemirsa IDEX Channel, kembali berjumpa dalam IDEX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDEX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Perekonomian Indonesia diyakini mampu bertahan dari berbagai krisis global berkat penerapan kearifan lokal yang dikenal dengan konsep Sumitronomics. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah saat ini mampu membawa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan 3 konsep yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang. Konsep Sumitronomic yang menekankan pada 3 pilar pembangunan, yakni pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat, serta stabilitas nasional yang dinamis diyakini mampu menjadi fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa, secara konsep, penerapan Sumitronomic terbukti efektif saat krisis global 2008 maupun pandemi COVID-19. Pada kedua periode tersebut, Indonesia berhasil pulih cepat karena fokus menjaga permintaan domestik, ketersediaan likuiditas, dan kebijakan yang responsif. Dengan pengalaman tersebut, Purbaya optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% pada 2026 sangat realistis. Apalagi dengan peran serta investor dan pengusaha yang menjadi tulang punggung sektor swasta, maka pertumbuhan 7 atau 8% bukanlah sekedar mimpi belaka. Tapi pada dasarnya itu adalah rangkuman dari Prabowo bersama-sama membangun ekonomi dengan dunia swasta. Dari 3 trimester tadi yang sudah dijalankan pemerintah saat ini yang mana aja Pak? 1-2 yang itu stabilitas dan pemerataan. Jadi itu penting karena tanpa stabilitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa diciptakan. Nah, tinggal satu langkah lagi. Purbaya menekankan pentingnya mengoptimalkan kekuatan ekonomi daerah khususnya dari sektor pasar, pertanian, UMKM, perkebunan, dan pariwisata. Sektor padat karya tersebut diyakini mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga kini belum teraliri listrik. Pemerintah menargetkan program jaringan listrik ini akan tercapai pada 2029 hingga 2030. Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga kini belum teraliri listrik. Program elektrifikasi desa ini merupakan upaya pemerintah untuk memperluas akses energi ke seluruh pelosok Indonesia. Program ini juga menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi 2026, sekaligus memastikan keadilan energi hingga ke daerah terpencil. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pendanaan program ini akan bersumber dari APBN, mengingat sifatnya merupakan pelayanan publik. Anggarannya kurang lebih sekitar, lagi dihitung, tapi mulai di 2025, di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya. Dari dan APBN Pak? APBN, karena itu kan untuk pelayanan masyarakat. Karena apa? Tadi kami melapor kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi dibutuhkan kehadiran negara. Pemerintah menargetkan program jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun ini akan tercapai pada 2029 hingga 2030. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Pemirsa, Badan Pangan Nasional buka suara menanggapi kelangkaan beras di pasar modern yang disertai lonjakan harga. Bappenas memastikan stok beras secara nasional masih dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Harga beras yang masih tinggi hingga saat ini terus menjadi sorotan banyak pihak. Badan Pangan Nasional mengklaim bahwa stok produksi beras di tahun ini diperkirakan masih cukup untuk menjaga pasokan dalam negeri.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa produksi beras konsumsi sepanjang tahun bisa mencapai 41 juta ton. Dengan angka tersebut, maka stok beras nasional tahun ini diklaim aman. Namun dengan fenomena harga beras yang selalu tinggi, Bappenas menilai terjadi penyimpanan stok di tingkat petani yang mengakibatkan stok tak sepenuhnya beredar di rantai distribusi. Yang dilanggar adalah antara janji di kemasan tidak sesuai dengan isi, itu yang dilanggar, bukan masalah harganya. Jadi ini yang harus kita clearkan dulu sekali lagi. Dari sisi produksi sampai akhir Desember dengan asumsi tadi, kami pakai pegangan rata-rata dulu ya, karena KSA belum keluar. Jelas itu dengan carry over stok 8 juta dikurangin ada yang ada di Bulog, relatif masih tinggi bro. Artinya kita harus mencari, memang kita juga punya pola penyimpanan yang dilakukan oleh petani kita. Ketut memastikan pihaknya akan terus mendorong pasokan dan distribusi beras tetap terjaga. Bappenas tetap menjaga komunikasi dengan lembaga terkait demi memastikan harga beras tetap dapat terjangkau di masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menyatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama meminta aturan harga eceran tertinggi beras premium dicabut. Menurutnya perlu ada formulasi baru terkait harga beras agar lebih efektif. Saat ini harga eceran tertinggi beras premium masih berlaku sebesar 14.900 per kilogram untuk zona 1. Sementara itu, pemerintah masih memproses penghapusan harga eceran tertinggi untuk beras premium dan medium. YK menambahkan saat itu Bappenas tidak bisa menghapus harga eceran tertinggi karena adanya permintaan dari kepala negara. Meskipun demikian, ia tidak memperpanjang pembahasan ini. Menurutnya pengusaha beras seharusnya tidak dibebani oleh harga eceran tertinggi yang diatur pemerintah. Ia berpendapat bahwa sebagian harga beras premium lebih baik dilepas ke mekanisme pasar. Oleh karena itu, HET premium dan medium layak dievaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Pertama yang jelas kita harus pastikan dulu permasalahan inti sebenarnya apa. Nah, pertama persoalan ketersediaan sekarang ini yang jelas produksi beras nasional itu sebetulnya pas-pasan saja. Jadi kalau misalnya produksinya 31 juta ton, konsumsinya 31 juta ton, produksi ataupun ketersediaan beras itu ya hanya untuk mencukupi kebutuhan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Kembali bersama kami pemirsa, Bank Rakyat Indonesia atau emiten yang berkode saham BBRI kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional. BRI menyalurkan lebih dari 1.000 triliun rupiah kredit UMKM hingga paruh pertama 2025. Bank Rakyat Indonesia atau BRI kembali menyalurkan kredit UMKM. Direktur Utama BRI Heri Gunardi menyebut total penyaluran kredit perseroan tumbuh 6% secara tahunan menjadi 1.416,6 triliun rupiah. Dari jumlah itu 80% lebih atau 1.137,84 triliun rupiah disalurkan khusus untuk UMKM. Angka ini dinilai menjadi bukti keberpihakan BRI terhadap penguatan ekonomi dari level paling dasar. Selain kredit, BRI juga menyalurkan KUR 83,88 triliun rupiah kepada 1,8 juta debitur pada semester pertama tahun ini. Dana tersebut mencakup dukungan bagi UMKM yang menjadi pemasok program makan bergizi gratis pemerintah. Perseran turut menyalurkan FLPP senilai 13,35 triliun rupiah untuk hampir 98.000 masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung program koperasi desa melalui pembiayaan dan solusi digital. Bank BRI menghadirkan 1,2 juta agen BRILink di lebih dari 97.000 desa dengan volume transaksi 843 triliun rupiah.
Program Desa Brilian dan Klasterku Hidupku juga terus berkembang dengan ribuan desa binaan dan puluhan ribu klaster usaha produktif. Adapun melalui link UMKM dan 54 rumah BUMN, BRI telah menghubungkan jutaan pelaku usaha dengan pasar serta menyelenggarakan lebih dari 16.000 pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Berbagi sumber, IDEX Channel. PT Timah Tbk tengah melakukan langkah strategis dengan menjajaki pengembangan logam tanah jarang sebagai produk sampingan dari pertambangan timah. Ini menjadi peluang baru yang menguatkan posisi TINS di industri pertambangan. PT Timah Tbk tengah melakukan langkah strategis dengan menjajaki pengembangan logam tanah jarang. Persero menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan arahan tegas untuk fokus pada pengolahan logam tanah jarang. Arahan ini disampaikan dalam surat terbatas dengan sejumlah menteri menegaskan pentingnya pengolahan sumber daya ini secara maksimal oleh Indonesia. TINS melihat potensi besar dalam logam tanah jarang yang bisa dimanfaatkan dari aktivitas pertambangan timah. Langkah ini berupa diversifikasi produk untuk mendukung keberlanjutan usaha serta memperbesar pendapatan perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya strategis ini. TINS sebagai anak usaha holding industri pertambangan Indonesia Main ID aktif mengeksplorasi peluang baru di sektor mineral khusus. Pengembangan logam tanah jarang diharapkan menjadi kontribusi penting dalam memperkuat daya saing pertambangan Indonesia di pasar global. Dengan dukungan arahan pemerintah dan penguatan internal, PT Timah berkomitmen memperluas portofolio produk dan meningkatkan nilai perusahaan melalui pengembangan logam tanah jarang. Langkah ini juga mendukung pengolahan sumber daya alam yang lebih optimal. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Metro Data Electronics Tbk, emiten di sektor teknologi informasi dan komunikasi, optimistis bisnis data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan kinerjanya ke depan. PT Metro Data Electronics Tbk optimistis bisnis data dan AI akan memberikan kontribusi besar. Persero menyatakan bahwa perusahaan memproyeksikan bisnis data dan akal imitasi dapat tumbuh sekitar 50% sepanjang tahun 2025. Proyeksi ini didasari oleh pencapaian positif tahun sebelumnya di mana sektor bisnis digital tersebut tumbuh hingga 56% secara year on year. Kinerja positif di sektor bisnis data dan AI pada 2024 menjadi fondasi keyakinan MTDL untuk melanjutkan ekspansi dan pengembangan layanan. Perusahaan berencana menggenjot penetrasi pasar serta inovasi produk demi memperluas kontribusi pendapatan dari segmen teknologi mutakhir ini. Persero menegaskan inovasi teknologi dan kerjasama strategis dengan berbagai mitra menjadi kunci untuk mempertahankan laju pertumbuhan bisnis data dan AI. Upaya ini untuk memastikan Metro Data Electronics tetap kompetitif dan relevan menghadapi perkembangan pesat di industri teknologi. Metro Data Electronics membuktikan komitmennya dalam transformasi digital dengan memperkuat bisnis data dan AI sebagai andalan pertumbuhan. Optimisme tinggi tetap dijaga untuk mencapai target dan menghadirkan solusi teknologi terbaik di masa depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Sentral Omega Resources Tbk tengah mendapatkan sorotan positif dari pasar saham menjelang rencana ekspansi ke sektor hilirisasi nikel. Jika terwujud, langkah ini diprediksi akan mendongkrak valuasi saham perusahaan secara signifikan. Kabar tentang perluasan bisnis DKFT ke pengolahan nikel semakin kuat. Rencana ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperdalam nilai tambah dari sumber daya mineral dan mengkokoh kehadiran di industri pertambangan nasional dan global. Ekspansi ke hilirisasi nikel diyakini akan meningkatkan nilai perusahaan dan menarik minat investor. Pergerakan saham DKFT menunjukkan respon positif terhadap prospek jangka panjang yang lebih cerah akibat diversifikasi usaha ini. Pengembangan hilirisasi mineral termasuk nikel diyakini akan meningkatkan kapasitas produksi dan nilai output perusahaan. Hal ini sesuai dengan dorongan pemerintah untuk mendorong kemandirian dan nilai tambah sumber daya alam Indonesia melalui hilirisasi.
Dengan langkah ekspansi hilirisasi nikel, DKFT menegaskan komitmennya dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Langkah ini juga membuka peluang pertumbuhan pasar yang lebih luas serta menarik investor baru. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 0,3% ke level 7.929,3. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.923 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.938. Adapun 352 saham mengalami penguatan, 283 saham mengalami penurunan, dan 167 saham tidak berubah atau stagnan. Dan dari sisi top losers atau top gainers, pemirsa, maksud kami, saham-saham mengalami penguatan tertinggi ada Wifi yang mengalami kenaikan 4,88%, ADRO mengalami kenaikan 4,32%, Brand mengalami kenaikan 9,58%, dan BRPT mengalami kenaikan 5,96%. Dari top losers, pemirsa, Cuan mengalami penurunan 3,24%, BMRI mengalami penurunan 1,63%, MTEK mengalami penurunan 5,51%, dan BBRI mengalami penurunan 1,68%. Dari pergerakan sektoral, pemirsa, ada industri dan barang baku yang sama-sama mengalami penguatan di 2,52% dan 1,53%, sementara keuangan mengalami penurunan di 0,54% dan konsumsi non-primer sama juga mengalami penurunan di 0,39%. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di IDX First Session Closing. Pemirsa, TCL baru saja meluncurkan Raineo Air 3S Pro, kacamata pintar augmented reality dengan layar OLED ganda yang memiliki kecerahan hingga 1200 nits dan sistem audio spasial canggih. Teknologi ini menghadirkan pengalaman visual dan audio yang imersif dengan desain super ringan. Raineo Air 3S Pro mengusung layar Dual Micro OLED 5,5 generasi ke-6, resolusi tinggi mencapai 3840 x 3552 pixel per mata dengan kecerahan maksimal 1200 nits. Teknologi ini membuat tampilan sangat tajam, berkontras tinggi, dengan reproduksi warna hingga 98% DCI-P3 dan 145% sRGB serta tingkat akurasi warna AE di bawah 2 yang bahkan memenuhi standar profesional. Kacamata air ini berbobot hanya 76 gram dengan distribusi berat yang seimbang dan penyesuaian frame di 9 titik, jadi sangat nyaman dipakai lama tanpa membuat lelah. Bantalan dan desain ergonomisnya mengurangi tekanan di hidung dan memberikan sudut pandang yang luas bagi berbagai bentuk wajah, termasuk dukungan lensa resep untuk pengguna. Untuk audio, Air 3S Pro menawarkan sistem plus speaker dengan desain ruang akustik khusus dan 11 tingkat volume. Fitur Whisper Mode memungkinkan pendengar private tanpa mengganggu orang di sekitar. Ini memberikan pengalaman audio benchmark dalam kacamata AR yang tipis dan ringan. Raineo Air 3S Pro mampu terhubung ke lebih dari 1000 perangkat melalui USB-C, termasuk smartphone Android dan iPhone, laptop, serta konsol game seperti Nintendo Switch dan PlayStation. Terdapat juga adaptor HDMI opsional yang memungkinkan pengguna menonton sambil mengisi daya perangkat. Dengan layar berkualitas tinggi, audio premium, serta desain portable yang nyaman, TCL Raineo Air 3S Pro membuka era baru pengalaman reality augmented yang lebih personal dan canggih. Teknologi ini cocok bagi pengguna yang mencari hiburan dan produktivitas dalam satu perangkat ringkas. Berbagai sumber, IDX Channel. Apple Music memperluas fitur transfer musiknya ke lebih banyak negara, memudahkan pengguna untuk memindahkan lagu dan playlist dari platform streaming lain ke Apple Music. Langkah ini diharapkan meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengelola koleksi musik mereka secara digital.
Pengguna kini dapat mengakses opsi transfer musik dengan mengunjungi situs resmi musik.apple.com dan masuk ke akun Apple mereka. Fitur ini memungkinkan pemindahan lagu, album, dan playlist dari layanan streaming lain secara otomatis tanpa harus menyusun ulang secara manual. Saat ini fitur transfer musik sudah tersedia untuk pengguna di beberapa negara baru seperti Brazil, Kanada, Prancis, Jerman, Meksiko, dan Inggris. Apple berencana memperluas cakupan negara lebih jauh lagi dalam waktu dekat menjangkau lebih banyak pengguna secara global. Apple bekerja sama dengan SongShift, aplikasi yang sudah dikenal dalam transfer musik antar platform, untuk mengintegrasikan fitur ini langsung ke Apple Music. Dengan demikian, pengguna tidak perlu lagi aplikasi pihak ketiga dan dapat melakukan proses transfer dengan lebih cepat dan praktis. Fitur ini hanya dapat mentransfer playlist yang dibuat oleh pengguna sendiri dan tidak termasuk playlist kurasi dari platform lain. Jika ada lagu yang tidak tersedia di katalog Apple Music, sistem akan menawarkan versi alternatif agar koleksi musik tetap lengkap dan nikmat didengar. Dengan ekspansi fitur transfer musik ini, Apple Music berupaya memberikan pengalaman streaming yang lebih mulus dan fleksibel bagi penggunanya di seluruh dunia. Fitur inovatif ini menjadi nilai tambah dalam persaingan industri streaming musik global. Berbagai sumber, iDex Channel. Pemirsa, fitur jam yang memungkinkan pengguna Spotify mendengarkan musik secara real time kini mencapai puncak popularitas dengan 100 juta jam mendengarkan setiap bulannya. Fitur sosial ini memperkuat pengalaman musik bersama teman dan keluarga di era digital. Fitur jam memungkinkan pelanggan Spotify Premium untuk membuat sesi mendengarkan bersama secara virtual maupun langsung. Pengguna dapat menambah lagu ke antrian yang sama dan menikmati momen kebersamaan lewat musik meski berada di lokasi berbeda. Fitur ini tak hanya dapat diakses melalui ponsel, tetapi juga mendukung perangkat seperti Bluetooth di mobil, Wi-Fi rumah, maupun televisi. Spotify menyajikan pengalaman musik sosial yang lebih luas dan fleksibel dengan teknologi ini. Selain jam, Spotify turut menyediakan fitur video musik yang dapat dinikmati pengguna premium di Indonesia sejak awal tahun 2024. Ada juga fitur Your Sound Capsule yang menampilkan statistik pribadi kebiasaan mendengarkan musik setiap bulan secara menarik dan interaktif. Spotify kini terintegrasi dengan Google Gemini, asisten AI generatif dari Google. Ini memudahkan pengguna mengakses musik hanya dengan perintah suara, menambah kenyamanan di penggunaan aplikasi sehari-hari. Dengan pencapaian 100 juta jam mendengarkan melalui fitur jam dan inovasi teknologi lain, Spotify terus meningkatkan pengalaman sosial dan personal bagi penggunanya. Berbagi sumber, iDex Channel. Dan pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam iDex First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di iDex Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program Second Session Closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.